Hai teman-teman semua, apa kabar? Kami dari kelompok 3 akan menyajikan sebuah video pembelajaran yang bertemakan dengan struktur dan definisi organisasi. Tapi sebelum kami menyajikan video pembelajaran kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal belum tentu sayang. Nama saya adalah Jersi Arisana Simarmata dan saya bersama rekan-rekan saya dalam membuat video pembelajaran ini yang bernama Natalia Borupurba, Melba Damanik, dan Fendi Armando. Video pembelajaran kami bertemakan struktur dan desain organisasi yang berisi definisi struktur organisasi, dasar-dasar struktur organisasi, prinsip-prinsip organisasi, pondasi-pondasi organisasi, dan kemudian bentuk-bentuk organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal, dan lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa organization structure definitions how tasks are to be allocated, who reports to whom, and the formal coordination, methods, and interaction patterns that will be followed. Namun demikian, perlu diberikan batasan yang dimaksud dengan struktur. Struktur adalah pola interaksi yang ditetapkan dalam suatu organisasi dan yang mengordinasikan teknologi dan manusia dalam organisasi. Kemudian selanjutnya, dasar-dasar struktur organisasi yaitu spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, kemudian formalisasi. Ada beberapa prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, perumusan tujuan secara jelas. Yang kedua, adanya pembagian kerja dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, penetapan hierarki wewenang. Yang keempat, kesatuan arah. Yang kelima, adanya kesatuan perintah atau unity of command, dan yang terakhir ada batas kemampuan pengawasan atau span of control. Selanjutnya, pondasi-pondasi organisasi. Yang pertama, perumusan tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi sangat perlu perumusan suatu tujuan yang jelas, karena hal ini dapat merupakan pedoman untuk langkah selanjutnya. Dan pembagian tugas atau kerja. Dalam sebuah organisasi perlu adanya perincian dan pengelompokan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan. Kemudian pembagian kerja ini dipandang sangat penting sehingga setiap orang yang terlibat dalam organisasi akan mengetahui tugas apa yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat memberi tugas kepada setiap anggota yang sesuai dengan kemampuannya, dan dapat memberikan ketentuan yang jelas bagi setiap tugas kepada orang yang akan mengerjakannya, karena orang tidak dapat berada dan mengerjakan dua pekerjaan dalam waktu bersamaan. Kemudian yang terakhir, koordinasi. Untuk menjaga adanya keselarasan dalam suatu organisasi, perlu adanya koordinasi antar sesama. Nah, selanjutnya pelimpahan wewenang. Wewenang merupakan suatu hak bagi seorang pejabat untuk bertindak agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian rentangan kontrol. Yang dimaksud dengan rentangan kontrol ini adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu. Kemudian jenjang organisasi. Organisasi tidaklah merupakan suatu kumpulan orang-orang yang satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama dan mereka juga bebas bergerak dan menempati posisi sebagai pimpinan atau bawahan. Yang terakhir, fleksibilitas. Sehubungan dengan jenjang organisasi yang kita sebut di atas, diharapkan jenjang tersebut mempunyai daya fleksibilitas yang tinggi, sehingga setiap saat dapat mengadakan perubahan tanpa mengurangi kelancaran organisasi tersebut. Ada beberapa bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, bentuk lini. Pada masa perkembangan industri pertama, bentuk lini ini banyak digunakan di lingkungan militer dan perusahaan-perusahaan kecil. Yang kedua, bentuk lini dan staf. Di dalam organisasi-organisasi kecil, semua karyawan supervisor merupakan orang-orang lini atau lini personel. Yang ketiga, bentuk fungsional. Bentuk organisasi fungsional ini adalah ketika kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan-satuan bidang tertentu yang berada di bawahnya. Dan yang keempat, ada bentuk organisasi tipe panitia. Selanjutnya, desain organisasi. Desain pekerjaan dihubungkan dengan proses di mana manajer menspesifikasikan isi, metode, dan hubungan pekerjaan
untuk kepentingan organisasi dan individu. Kemudian yang dimaksud dengan desain kerja adalah cara menggabungkan pekerjaan individual, tingkat fleksibilitas atau keleluasan yang dimiliki karyawan dalam pekerjaan mereka, dan ada atau tidak adanya sistem yang mendukung berjalannya organisasi seperti perawatan kerja dan cuti keluarga. Semuanya mempunyai pengaruh langsung pada kinerja dan kepuasan karyawan. Nah, selanjutnya desain organisasi modern sama dengan ahli teori organisasi. Banyak manajer praktisi yang menjadi kecewa dengan cara bagaimana organisasi mereka didesain. Sampai beberapa tahun lalu, manajer dirasa kurang berani dalam memodifikasi struktur organisasi klasik. Bahkan, sebagian manajer menolak adanya tantangan eksperimen dan inovasi yang ditawarkan. Demikian adalah hasil dari video pembelajaran kami. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.